saya bincang-bincang dengan Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Muhammad Mapanyuki. Terima kasih Pak Jenderal atas kesempatannya bincang-bincang dengan pimpinan redaksi Televisi Sulawesi Pos. Pak Jenderal, Bapak adalah Pandan Hasanuddin 2022. Saya dengar, apa betul ada niat untuk ikut Pilgub 2024? Iya. Terus kalau ada niat, apa tujuan dan maksudnya sehingga mau ikut Pilgub? Iya. Wah, terima kasih Pak Raponan. Saya ketemu dengan saya. Kebetulan saya sekarang di Timbatu. Kalau bicara masuk konteks politik khususnya pilkada dan pilgub ya, insya Allah saya sudah niatkan sejak setelah saya pensiun dari TNI Angkatan Darat kira-kira 5 bulan yang lalu. Dan ini sudah sering juga saya dimintai penjelasan tentang ini. Saya ada niat untuk maju pilgub. Kenapa saya ada niat? Yang pertama, karena saya tahu kondisi Sulawesi Selatan sejak saya menjabat, baik itu sebagai Kasdam dan apalagi Pangdam, karena saya pernah keliling di 24 kabupaten kota, saya sudah lihat. Dan informasi ke saya tentunya informasi yang akurat tentang situasi dan kondisi di beberapa kabupaten, 24 kabupaten kota itu. Nah, disitulah saya berkesimpulan bahwa insya Allah saya akan maju dalam konteks pilkada, pilgub dalam hal ini. Terkait masalah pilgub ini kan, kalau memang masyarakat Sulawesi Selatan memberi amanah sehingga Anda terpilih nanti sebagai gubernur Sulawesi Selatan, bagaimana upaya-upaya kita khususnya di sektor pertanian itu kan suaranya, sehingga kita memilih kita memberikan amanah ya. Secara rinci maksud saya kelangkaan pupuk ini ya. Tentu kita memiliki track record ilmu untuk menanggulangi itu. Yang kedua, karena secara rinci kadang harga gabah petani anjlok ya. Inilah dua yang paling krusial ini kulihat yang dihadapi oleh petani ya. Karena kadang dia sudah mau memupuk sedangkan usia padinya itu sudah melewati ya. Karena kelangkaan pupuk ini ya. Jadi dua, satu bagaimana tadi menanggulangi sehingga pupuk ada, kedua anjloknya harga gabah. Oke, terima kasih. Terkait dengan pupuk, tentunya sebenarnya regulasi pupuk, bibit, dan harga itu semua sudah ada. Ini tinggal kita kembalikan saja. Dan harus ada keberanian dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi untuk menangani ini. Jadi ke depan sebenarnya pupuk subsidi ini betul-betul harus sampai ke masyarakat. Jangan sampai dimainkan oleh para ya pemain-pemain itu ya, pemain-pemain pupuk yang berbisnis di pupuk, sehingga yang saya khawatirkan nanti harusnya subsidi ya sudah disubsidi pemerintah tapi tidak nyampe ke petani. Nah ini nanti saya akan mensinergikan antara kabupaten dan kota untuk mengawal pupuk ini agar betul-betul pupuk subsidi itu akan nyampe ke masyarakat. Insya Allah saya punya pengalaman, saya kan pernah jadi dandim, pernah menangani masalah ini, pernah dandim, pernah danrem. Kalau bicara tata kelola pertanian, saya kira seperti saya tentara yang pernah berkecimpung ya
seperti khususnya TNI Angkatan Darat yang ada Babinsanya, Koramil, Dandim, itu kita selalu mengawal yang namanya bagaimana membantu mensejahterakan, mulai dari masalah pupuk, bibit, termasuk gabah tadi. Gabah ini ya kan sudah ada harga standar dari pemerintah. Jadi begitu panen harus dia mendapatkan harga sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau misalnya itu turun, misalnya turun harga pasaran, maka dalam hal ini adalah namanya ada Bulog sebagai badan penyangga atau Divre, itu harus membeli gabah itu dengan standar. Karena memang sudah diperintahkan untuk menjadi penyangga, artinya manakala harga itu turun maka Bulog harus mengambil itu dengan harga standar. Apabila itu di atas harga patokan, maka itu tidak bisa diintervensi oleh Bulog. Silakan masyarakat menikmati harga jual yang mungkin jauh lebih tinggi. Nah, ini bisa bicara gabah, termasuk juga beras, ya. Beras, jangan sampai beras ini punya masyarakat, ya, produksi masyarakat misalnya 1 tahun ini ada, tapi tiba-tiba begitu panen beras sudah diproduksi, tapi harganya turun. Ini juga nggak bisa. Ini harus oleh Bulog sebagai badan penyangga harus beli sesuai dengan harga standar pemerintah. Kan sudah ada standarnya.